I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. Minat bukan kemampuan. Di Bimba kita membimbing anak untuk suka membaca, suka menulis, suka berhitung. Bukan bisa baca. Halo Bu Tari. Halo. Tes. Cik. Halo Bu Tari. Ternyata Bu Tari terjadi buffering. Karena buffering, jadi tadi sudah dijelaskan ya, Bimba itu bukan berorientasi pada kemampuan, tapi lebih ke prosesnya. Jadi prosesnya harus menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan berarti bukan Bimba. Kayaknya saya terdengar sudah tersambung kembali nih. Halo Bu Tari. Halo Bu Lisa, sudah? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Tari. Yeay! Yes! Wow! Iya Bu Tari, bisa dilanjutkan Bu Tari. Tadi sampai mana teman-teman? Sampai minat Bu. Oke, berarti teman-teman paham pahami lagi, pelajari lagi tentang filosofi Bimba, karena Bimba berorientasi pada minat, bukan kemampuan. Jadi di Bimba kita membimbing anak untuk suka membaca, suka berhitung, suka menulis. Bukan bisa baca, bisa hitung, bisa tulis. Bukan bisa, tetapi suka. Karena apa? Karena dengan suka, anak akan cepat bisa. Nah, kemampuan, anak mampu, anak bisa baca, bisa hitung, bisa tulis, itu adalah dampak dari pengembangan minat belajar anak secara intrinsik. Karena dia suka, maka dia akan mau mengulang lagi. Semakin banyak diulang, maka akan semakin mampu. Gitu. Sampai sini paham? Amin. Oke. Nah, ini adalah metode yang ada di AIUEO, yaitu guru. Apa saja? Ya, kita lihat. Ya. Ya, bagus. Ya, tadi sempat terputus-putus Bu Tari. Oke, sekarang masih? Ya, sekarang udah bagus Bu Tari. Oke. Nah, ini ada 3 metode dan 1 kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh motivator Bimba AIUEO. Metode yang pertama adalah fun learning. Metode yang kedua adalah small step system. Metode yang ketiga adalah individual system. Nah, variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh para motivator Bimba. Keempat metode ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan karena satu berkaitan dengan yang lain. Fun learning, proses pembelajaran untuk membimbing minat baca anak adalah tidak bisa dilakukan dengan cara memaksa. Gitu. Nah, untuk bisa mencapai metode fun learning ini, untuk bisa mencapai kegiatan suasana belajar yang menyenangkan, maka materi belajar harus diberikan secara bertahap. Ini yang disebut dengan metode small step system. Nah, untuk small step system juga harus tidak bisa dilakukan terpenuhi, maka guru harus punya. Ya, Pak Agus? Suaranya terputus-putus Bu Tari.
Iya, oke. Sekarang? Sekarang Sebentar, Pak Agus. sudah. Oke, di sini panas banget. Sekarang Pak Agus? Ya, putus lagi Bu Tari. Berarti kita lagi tersambung dengan BBB nih Pak Agus. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung gitu ya. Halo. Ya, halo Bu Tari. Ya, Ya, suaranya sudah kedengaran. Sudah? Ya. iya. Oke. Iya, baik. Nah, berarti kita sampai di metode bimbang Ya, udah putus lagi Bu Tari. WO. Coba. Halo. Apa aja metode bimbel Bu? Fun learning, multi system, individual system, dan variation skill. Ya. Bisa diterima Bu Tari? Oke. Sudah. Iya. Bisa Pak Agus. Oke. Kalau teman-teman semangat, pasti sinyalnya juga akan semangat, ya kan? Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai metode yang pertama. Sebelum masuk ke fun learning, berarti suara saya bisa terdengar dengan baik? Benar Bu. Amin. Mudah-mudahan ya. Oke, kita masuk kepada metode yang pertama, yaitu metode fun learning. Coba, saya mau tanya nih ke teman-teman yang ada di Depok Timur. Nah, yuk kita ke Depok Timur dulu ah. Jalan-jalan ke Depok. Nah, yuk, menurut teman-teman nih yang ada di Depok Timur, apa sih yang dimaksud dengan fun learning? Yo, tidak usah lihat handout dulu. Berikan pendapat sesuai dengan pengetahuan teman-teman semuanya. Proses belajar, proses kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan anak. Iya, dengan ibu siapa dulu nih? Ibu Ugi. Siapa Bu kita jawabnya? Oh, dengan iya. Tapi juru bicaranya Bu Ugi ya. Oh, 4 sekawan gitu. Oh iya, tambahin 5 lagi jadi Ceribel. Malu Bu manusia. Oke, nah tadi kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, ya kan? Jadi kita lihat yuk pendapat dari Depok Timur, bener? Yuk, bener apa enggak? Benar nggak? Betul Bu Tari. Betul, ya kita kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman di Depok Timur. Yeay, yes, wow. Jadi dalam proses belajar ini teman-teman gak usah takut salah. Salah selama dalam proses belajar itu masih wajar, salah nggak apa-apa. Jadi kalau ada tanya jawab, kalau teman-teman ditanya, tunjuk tangannya, saya mau jawab gitu. Jangan diumpetin telunjuknya. Keluarin telunjuknya gitu ya, supaya kita dapat ilmu-ilmu baru. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan fun learning di Bimba AIUEO yaitu proses belajar yang dilakukan dalam suasana yang 100% menyenangkan untuk anak. Jadi suasananya sepenuhnya menyenangkan untuk anak, dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan untuk anak.
Gitu. Jadi kalau selama 1 jam di Bimba kan proses belajarnya hanya 1 jam ya, 1 kali pertemuan. Jadi selama 1 jam itu, selama 60 menit mereka harus merasakan menyenangkan. Selama berada di lingkungan Bimba wajib fun learning. Kenapa wajib? Karena kalau tidak fun learning berarti bukan Bimba. Bimba bukan les baca. Ya, Bimba bukan les baca, tetapi Bimba adalah bimbingan minat belajar anak. Untuk membimbing minat perlu dilakukan dengan suasana yang 100% menyenangkan, sepenuhnya menyenangkan untuk anak-anak. Nah, berarti di sini wajib fun learning. Ya, gitu. Jadi kalau tidak fun berarti bukan Bimba. Cuma ngaku-ngaku Bimba. Gitu. Nah, untuk kita bisa dalam menerapkan setiap metode pasti punya tujuan. Tidak mungkin tidak kita menerapkan suatu metode, pasti ada tujuannya. Nah, apa sih tujuan dari fun learning? Coba, saya mau ke Bimba S. Farman deh. Oke, Bu Tari. Ada Ibu Sri Sulasmi, Bu Tari. Silahkan, Bu. Iya. Iya, tujuan dari fun learning sendiri menumbuhkan minat baca belajar anak secara intrinsik, yaitu tumbuh dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan. Oh gitu. Sekarang kita lihat yuk, bener nggak sih jawaban dari Ibu Sri? Kita lihat yuk. Tarap. Wah, bener apa enggak? Benar nggak, teman-teman? Benar, Bu. Ya. Kita kasih tepuk tangan dong buat Ibu Sri Sulasmi ya. Ya. Yeay. Wow. Nah, tujuan kenapa kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan adalah untuk menumbuhkan minat, menumbuhkan keinginan anak untuk membaca, untuk belajar secara intrinsik. Jadi keinginan untuk membaca, berhitung, menulis, belajar itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi anak tidak merasa terpaksa, tidak merasa dipaksa. Anak ingin sendiri, mau sendiri gitu ya. Jadi itu adalah tujuan dari fun learning. Kalau senang, pastinya dia tidak akan pakai disuruh lagi, dia akan belajar dengan sendirinya. Gitu. Selama suasana belajar dibuat menyenangkan, pasti anak suka. Oke. Kita sudah bicara pengertian dari fun learning, kita sudah bicara tujuan dari fun learning. Sekarang kita bicarakan tanggung jawab kita nih sebagai motivator, sebagai kepala unit Bimba AIUEO. Apa sih tanggung jawabnya? Kalau anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan. Tapi kalau kita orang dewasa belajar dengan cara apa? Dengan cara bertanggung jawab. Jadi anak-anak belajar dengan cara yang menyenangkan, kita belajar dengan tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab kita? Nah, kita lihat di sini, tanggung jawab kita sebagai motivator Bimba adalah menciptakan suasana belajar yang 100% menyenangkan. Menciptakan suasana belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi siapa? Bagi anak-anak didik kita di dalam kelas. Ini adalah tanggung jawab utama dari seorang motivator Bimba AIUEO. Ya, apapun keadaan kita, apapun kondisi kita sakit, ataupun kita lagi sedih, habis diputusin pacar misalnya, atau anak di rumah lagi sakit, ketika kita sudah berada di hadapan anak-anak, kita sadari dulu tanggung jawab kita apa. Ya, kalau kita tahu tanggung jawab kita adalah, tanggung jawab saya harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Maka apapun permasalahan yang kita hadapi di luar, begitu ketemu dengan anak Bimba, fun. Harus 100% fun. Mungkin awalnya akan terasa sulit gitu ya, tapi ketika kita sadari tanggung jawab kita apa, maka kita akan mampu menjalankannya dengan benar, dengan baik, mampu kita nikmati pekerjaan ini. Gitu. Dengan ringan, pokoknya kita melakukannya ringan. Kalau teman-teman sudah sampai pada taraf mengajar tertentu, ketika kita punya masalah di rumah, kemudian atau di luar Bimba, kemudian kita datang ke Bimba,
ketemu dengan anak-anak, maka permasalahan itu akan hilang dengan sendirinya. Kita akan mampu masuk ke dalam dunia anak-anak, mampu bersenang-senang dengan anak-anak di dalam kelas. Gitu. Nanti deh, teman-teman rasakan kenikmatan-kenikmatan itu ketika sudah bergabung di Bimba. Luar biasa, ajib deh pokoknya. Ya kan? Nah, itu adalah tanggung jawab motivator. Sekarang kita lihat tanggung jawab kita sebagai kepala unit. Jadi nanti di unit Bimba itu ada yang namanya KU, ada yang motivator. KU itu kalau di sekolah mungkin kepala sekolah ya. Kalau motivator disebutnya guru gitu. Nah, tanggung jawab utamanya seorang kepala unit adalah memastikan bahwa proses belajar di dalam kelas benar-benar fun learning. Jadi di sini tanggung jawab kepala unit adalah memastikan bahwa gurunya atau motivatornya sudah benar-benar menjalankan fun learning di dalam kelas. Nah, ini adalah tanggung jawab kita. Kita sadari sejak pertama kita ingin bergabung di Bimba AIUEO, kita sudah sadari tanggung jawab kita supaya apa? Supaya kita bisa dengan ringan menikmati, menjalani proses belajar mengajar di dalam kelas Bimba. Gitu. Nah, sebelum kita membahas alasan mengapa fun learning, sampai di sini teman-teman paham atau tidak? Paham. Paham, oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas, nah teman-teman, ketika kita memahami sesuatu, misalnya sekarang kita sedang belajar fun learning, supaya tidak dihafal, bagaimana caranya? Kita dengan kita menelaah, menganalisis. Misalnya, fun learning. Apa sih fun learning? Kalau kita bicara apa, berarti kita bicara pengertian. Apa fun learning? Apa pengertian fun learning? Kemudian dapat pengertian fun learning. Terus kita lebih jauh lagi. Untuk apa fun learning? Kalau untuk apa, berarti kita bicara tujuan. Ya. Terus, mengapa fun learning? Kenapa sih harus fun learning? Apa alasannya? Nah, kalau kita sudah tahu alasannya, bagaimana caranya menerapkan fun learning? Nah, dengan cara menganalisis seperti itu, kita akan cepat paham. Kalau kita paham, ingatannya akan tidak cepat hilang, jadi permanen gitu. Ingatannya dalam jangka waktu lama kita masih ingat, karena kita menganalisis, bukan menghafal gitu. Karena kita mengerti, bukan sekedar menghafal. Kalau menghafal, cepat banget lupanya. Sekarang kita lihat mengapa fun learning. Di sini alasan-alasan mengapa Bimba menerapkan fun learning di dalam kelas. Yang pertama adalah untuk memenuhi hak anak. Hak anak itu apa saja? Hak mereka untuk bermain kita penuhi. Hak mereka untuk belajar kita penuhi. Hak untuk mereka mendapatkan kasih sayang juga kita penuhi. Hak untuk mendapatkan perlindungan juga kita penuhi. Hak untuk bermain kita memberikan dunia anak adalah dunia bermain. Kata seorang ahli, janganlah kamu tarik anakmu dari dunia bermainnya terlalu cepat, karena kelak engkau akan menemukan orang dewasa yang kekanak-kanakan. Jadi kita berikan dunia bermain anak, kita jangan rampas dunia bermainnya, karena memang di usia dini itu adalah masih dunia mereka adalah dunia bermain. Kalau kita cepat cabut dengan les yang macam-macam, dengan kewajiban yang macam-macam, nanti mereka akan nggak sempat menikmati dunia bermainnya. Nanti ketika mereka dewasa, ada tahapan perkembangan yang tidak mereka penuhi, yang tidak dipenuhi di tahap sebelumnya, yaitu tahap bermain. Nah, nanti ketika mereka umurnya saja sudah dewasa, tetapi pikirannya masih bermain, masih anak-anak, gitu. Jadi jangan cepat-cepat mengangkat anak atau merampas hak bermain mereka ya. Nah, dengan bermain kita juga memberikan hak mereka untuk belajar. Jadi di sini yang teman-teman harus pahami adalah belajar itu hak buat anak-anak. Bukan kewajiban. Anak-anak tidak punya kewajiban untuk belajar. Kitalah sebagai orang dewasa yang punya kewajiban untuk memberikan hak mereka, yaitu mendapatkan pengajaran.
Nah, selain mereka, bagaimana cara mendapatkan pengajarannya dengan I wanna be a billionaire. DJ. Oh.